pertanyaan juga. Oke. Oke, di sini sudah saya rekam. Nah, nanti di sini PBO-nya, ya PBO, pemrograman berbasis objek. Kita nanti belajar konsep OOP, ya Object Oriented Programming. Di sini untuk OOP saya menggunakan bahasa C#, ya C Pager itu, C#, ya C. Beberapa untuk modul-modul banyak yang menggunakan Java atau bahasa C, C, gitu kan. Kalau C# sendiri, kenapa saya menggunakan C#? Ya, yang pasti hampir sama dengan Java dan bahasa C karena stylenya sama. Dia stylenya turunan dari bahasa C, ya stylenya. Kemudian kalau saya lihat relatif lebih ringan, ya relatif lebih ringan. Anda nanti bisa install Visual C# yang gratisan juga bisa. Kemudian sintaknya lebih sederhana kalau dibandingkan dengan bahasa C umumnya maupun dengan Java. Dan yang pasti dia ada dukungan dari Microsoft, ya jadi satu perusahaan besar yang biasanya memang ya salah satu perusahaan besar yang terkemuka ya, jadi perusahaan teknologi yang memang sudah besar. Dan di bahasa kenapa saya menggunakan environment dari Microsoft C# terutama yang Visual C#, karena nanti di situ satu coding yang kita lakukan, Anda bisa membuat beberapa lingkungan environment-nya. Contoh, Anda pakai C# bisa membuat desktop, aplikasi desktop gitu kan. Nah, nanti Anda bisa membuat aplikasi web. Bahasanya pakai C#, kita pakai framework-nya ASP.NET, ya ASP.NET MVC dan sebagainya. Anda nanti bisa juga membuat aplikasi mobile gitu, menggunakan bahasa yang sama. Jadi bahasa C# itu nanti di lingkungan Microsoft dia bisa multi platform, multi cross platform. Jadi bisa ke mobile programming, desktop programming maupun ke web programming. Seperti itu. Jadi alasannya sederhana aja. Sebenarnya sama kalau mau pakai belajar Java, mau belajar C, yang lainnya sama. Secara konsep sama. Karena dia semua adalah object oriented programming. Nah, kelebihan kekurangannya banyak, nanti bisa juga dicari di internet. Ya, secara konsep sih sebenarnya kita belajar konsep aja. Dan saya arahkan yang ke C. Jadi nanti kalau Anda belajar PHP maupun nanti besok ke Java atau ke C sendiri, C# itu bisa mewakili. Karena secara konsep dia dasarnya sama. Bahasa dari bahasa C. Ya. Oke, ini saya share dulu. Oke, saya share. Nanti mungkin belum ada prakteknya. Nanti prakteknya setelah Anda tahu. Oke, ini sudah ya, sudah tampil ya. Oke, ini konsep pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi OOP atau PBO. Ya. Oke, apa itu PBO? Ya, PBO bahasa Inggrisnya tadi Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi nanti metode pemrograman ada beberapa, salah satunya yang terkenal adalah PBO, Object Oriented Programming atau OOP, dan satu lagi nanti pemrograman prosedural, yaitu yang zaman sebelum ada OOP. Ya, sekarang setelah dikembangkan beberapa, pemrograman itu berorientasi sama objeknya, ya, bukan seperti dulu yang secara prosedural. Alurnya secara prosedural seperti itu. Nah, sekarang kita berbasis objek. Jadi kalau kita mau lihat objek itu diri kita itu objek. Ya, kalau di dalam sebuah perkuliahan objeknya ada mahasiswa, ada dosen seperti itu ya. Ada objek kuliah itu sendiri. Jadi dia adalah sebuah objek. Dan di dalam sebuah objek itu nanti ada beberapa namanya atribut ya yang melekat pada dirinya. Ya, atribut kalau dari manusia atribut itu warna kulit, jenis kelamin, tinggi, berat badan dan sebagainya. Itu yang disebut atribut. Di dalam atribut itu nanti kita ada juga namanya event atau eventnya selain dari atribut. Kalau umpamanya tombol, ya perilaku itu kan. Tombol itu biasanya diapain? Diklik gitu kan. Manusia bisa apa? Bisa berjalan, nah, bisa bisa berlari dan sebagainya. Ya mungkin lebih tepatnya adalah prosedur dan fungsi. Ya, yaitu nanti jadi selain atribut nanti adalah prosedur atau fungsi. Ya, atau mungkin sebut event.
Ya, nanti apa bedanya prosedur dan fungsi? Ya, kalau prosedur tidak mengembalikan nilai, kalau fungsi adalah mengembalikan nilai. Ya, kayak umpamanya manusia, ya nanti prosedurnya dia bisa belajar, kuliah, makan, jalan, dan sebagainya. Ya, atributnya tadi yang melekat. Ya, di sini contohnya, ya ini, jadi pesawat. Ya, ini setiap tujuan OOP diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil. Nah, ada yang join lagi. Nah, ini yang masih ada suaranya tolong di-mute dulu ya. Oke. Contohnya pesawat. Pesawat adalah bagian sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Ada mesin, ada roda, baling-baling, ya, ada kursi, dan sebagainya. Ya, pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lain. Ya, jadi kalau umpamanya manusia, berarti objek-objeknya ada kepala, ada kaki, ya, ada tangan, ada pokoknya anggota tubuh semua itu, yaitu objek-objeknya. Kemudian saling berhubungan dan bisa berinteraksi, ya, berkomunikasi satu dengan lainnya. Dan nanti kalau megang kanan, nanti kiri bisa bantu dan sebagainya. Itu jadi secara sistem itu adalah objek-objek manusia, ya, yang terdiri dari beberapa objek-objek di anggota tubuh dan sebagainya. Nah, tadi atributnya, ya dia di setiap objek pun ada atributnya. Tangan sendiri nanti ada, oh ternyata ada kulitnya, warnanya apa, panjangnya berapa, itu atributnya. Di kepala nanti ada, oh dia nanti di mata, mata itu atributnya apa, retinanya, warnanya ini, dan sebagainya. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat, untuk menangkap cahaya. Menangkap cahaya kemudian diterjemahkan ke otak, otak nanti memberikan informasi, oh itu mobil yang kita lihat, atau warna apa, dan sebagainya. Ya, konsepnya seperti itu. Jadi, konsepnya kenapa dipecah seperti itu? Karena di dalam sebuah objek itu terdiri dari beberapa atribut, pengelolaannya lebih mudah. Ya, pengelolaannya lebih mudah dibandingkan dulu yang model prosedural. Ya, jadi nanti kalau ada yang rusak di bagian tertentu di pesawat, ya hanya dibenerinnya di baling-balingnya saja. Ya, beda kalau yang modelnya prosedural, satu kesatuan. Kalau setelah ini harus ini, harus ini, harus ini. Setelah nanti dibongkar ada kerusakan kecil, dia harus ngulangin lagi. Nah, itu kan jadi masalah. Ya, beda tadi. Baling-baling ya udah dibenerin baling-balingnya dulu. Kemudian kalau ada yang rusak di bagian mesin, ya mesinnya aja yang dibenerin dulu. Dan nanti proses pada saat salah satunya tadi pengembangan ataupun nanti dalam proses penggabungan dan sebagainya jauh lebih mudah. Karena itu bisa dibuat dekrit masing-masing sendiri. Yang bagian ngurusin interior dari pesawat sendiri, bagian yang ngurusi baling-baling mesin sendiri. Jadi bisa bekerja sama satu sama lainnya. Ya, begitu juga dengan program. Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan pada objek yang lain. Ya, ini perbedaan prosedural dan OOP. Ya, prosedural fokus utama pada fungsi dan prosedur yang beroperasi pada data. OOP menekankan pada data yang sedang beroperasi dan tidak fungsi dan atau prosedural. Jadi penekanannya terhadap prosesnya, ya, seperti itu. Kemudian prosedural, program besar terbagi dari beberapa program unit kecil yang disebut fungsi. Makanya program-program prosedural nanti itu banyak sekali fungsi-fungsi atau prosedur. Ya, jadi dia fungsinya dijadiin satu program. Ya, nanti untuk ngurusin pesawat nanti ada fungsi lagi, ngurusi mesin ada fungsi mesin, di dalam fungsi mesin fungsi untuk menyalakan mesin dan sebagainya, fungsi semua. Beda kalau tadi dipecah-pecah. Oh, kalau ada yang urusan mesin berarti ada dibuat sendiri yaitu program ngurusi mesin. Nah, nanti satu kesatuan program kecil-kecil itu objeknya nanti dijadikan satu. Tapi kalau prosedural tidak. Dia dari A sampai Z ditulis semua di dalam satu fungsi program dan nanti dipecah-pecah menjadi beberapa fungsi-fungsi seperti itu. Nah, ini bedanya. Kemudian kalau OP yang nomor 2, program dibagi ke dalam apa yang disebut objek. Jadi dipecah-pecah menjadi objek. Prosedural, data dan fungsi diperlakukan sebagai entitas yang terpisah. Ya, kemudian kalau OP, data dan fungsi diperlakukan sebagai entitas
yang terpisah. Oh, ini sama yang di sini. Kemudian prosedural data bebas bergerak di sekitar sistem dari satu fungsi ke fungsi yang lain. Data tersembunyi dan tidak dapat diakses oleh fungsi eksternal. Jadi nanti ada namanya uh, encapsulation, yaitu nanti yang nomor 4 itu. Ya, kemudian prosedural data bersifat pasif. OOP objek dalam OOP bersifat aktif. Program didesain dengan pendekatan top down, yaitu tugas-tugas kompleks dipecah menjadi bagian yang lebih kecil sampai subtugas tersebut mudah diimplementasikan. Ya, kalau untuk pengembangan memang lebih mudah kita menggunakan prosedural. Ya, tapi kalau untuk nanti maintenance dan sebagainya memang jauh lebih sulit. Terutama dari sisi pengembangan. Sistemnya nanti kalau mau dikembangkan ke lebih besar biasanya lebih sulit. Kemudian kalau ini OOP program didesain pendekatannya button up, yaitu memuat prosedural-prosedural yang menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana, kemudian digabungkan antara prosedur-prosedur tersebut di dalam prosedur yang lebih kompleks sampai fungsionalitasnya yang ingin tercapai. Ya, kalau dari itu kelebihan kekurangan. Kadang di lapangan pun saya tidak murni menggunakan full OP. Ada beberapa yang memang harus diselesaikan secara prosedural dan ada beberapa yang digunakan OP. Ya, jadi masih dikombin. Secara umum masih dikombin. Nah, ini jadi konsepnya OP ada kelas, kemudian ada atribut. Kelas itu tadi Anda, jadi kelas manusia, kelas itu seperti cetak birunya, ya cetak birunya kalau nanti blueprint ya, blueprint dari sebuah manusia, blueprint dari sebuah rumah, blueprint dari sebuah uh, mobil dan sebagainya. Nah, di dalam blueprint atau atribut tadi ada metode. Ya, seperti tadi metode itu adalah fungsi dan prosedur. Itu adalah metode. Ya, kemudian ada objek, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Ya, seperti itu. Ini OOP. Konsep dari OOP adalah seperti ini. Nah, ini kelas. Ya, kelas adalah template yang digunakan untuk membuat objek. Kelas merupakan sebuah prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Ya, jadi kalau dulu mau buat program, ini gambarannya aja. Berarti kalau mau buat program dibuat lagi. Nanti kalau mau buat lagi contoh program point of sales untuk toko penjualan itu kan, Anda mau buat lagi yang di sana itu ditulis lagi secara prosedural. Tetapi kalau yang modelnya model OP itu paling sederhana kalau kita lihat itu seperti ini. Kalau mau membuat rumah, ya mendesain rumah, berarti kan ada gambar kerjanya nih. Gambar, seorang arsitek menggambar dan sebagainya. Itu adalah kelasnya, blueprintnya. Tapi belum jadi rumah. Pada saat nanti sipil, anak teknik sipil, tadi teknik arsitek menggambar, teknik sipil menghitung semua, oh ini atributnya ini. Yang ada suaranya tolong di-mute. Yang ada suaranya siapa ini? Sudah? Oke, sudah semua ya. Ya, itu nanti masih dalam blueprint seperti tadi lah. Itu yang gambar anak arsitek. Arsitek tadi yang membuat. Kemudian pada saat nanti dijadikan sebuah objek, berarti menjadi sebuah rumah itu kan, rumah yang real. Berarti nanti ada atribut-atributnya, panjangnya, lebarnya, kemudian warna rumahnya, model rumahnya dan sebagainya. Kemudian ada fungsinya atau metode-metode dari sebuah rumah. Itu anak teknik sipil. Nah, pada saat nanti kelas itu menjadi objek, menjadi rumah yang sesungguhnya, itu berarti namanya sudah menerapkan konsep object oriented programming. Gambarannya seperti itu. Nah, blueprintnya tadi adalah gambar arsiteknya tadi. Ya, itu blueprintnya. Jadi nanti pada saat rumah sebelahnya mau bangun dengan konsep yang sama, dia tinggal pakai aja blueprintnya tadi. Ya, nanti tinggal dibuat lagi sama teknik sipilnya tadi dan beserta tukang-tukangnya. Nanti sebelahnya mau buat lagi tinggal nerusin itu. Jadi tinggal mengcopy aja. Melakukan instant. Ya, instant hasilnya dari yang ada. Beda dengan konsep yang dulu. Dulu tidak ada model blueprint seperti itu. Ya, jadi kalau membuat program ya dibuat lagi seperti itu. Ya, biarpun konsepnya nanti di-copy juga bisa, tapi secara umum, secara konsep itu bukan seperti yang tadi saya sampaikan.
Ya, seperti itu. Jadi contoh ini pakai Java, kelas pada Java, contohnya adalah mahasiswa.java, KRS dan Java. Dan nanti di-compile menjadi ekstensinya kelas. Jadi nanti dalam mahasiswa ini ya mahasiswa ini masih kayak blueprint tadi. Kemudian di dalam mahasiswa tadi punya atribut. Ya, mahasiswa itu apa? Mahasiswa itu punya NIM, punya nama, punya alamat, tanggal lahir dan sebagainya. Ya, dia nanti bisa apa aja metodenya, metode-metodenya atau event-eventnya atau prosedurnya atau fungsinya. Oh, dia ngisi KRS, dia bisa belajar, dapat mata kuliah, bisa ngirim tugas dan sebagainya. Jadi nanti ada sebuah objek turunan dari kelasnya tadi mahasiswa. Ya, nanti kalau saya klik mahasiswa.nim, nama nimnya 123, mahasiswa. Kelas itu berarti nanti yang kalau sambungannya kan instannya, berarti mahasiswa nama kelasnya tadi dot nama Dendra makanya tanggal lahir bla bla. Kemudian nanti ada situ perintah mengirim tugas. Ya, itu metodenya. Kemudian nanti membuat tugas, mengisi KRS, mengisi absen dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah jadi menjadi sebuah program sendiri. Seperti itu. Nah, ini hierarkinya dalam sebuah kelas ya, package-nya. Jadi nanti ada sebuah package di sini ada contoh di sini package mahasiswa. Nah, di sini ada package apa namanya? KRS ya. Ya seperti itu. Jadi package dan package-nya umpamanya package-nya di sini ada sistem informasi kampus. Nanti ada kelas mahasiswa, ada kelas dosen. Di sini ada kelas apalagi ini kelas bagian administrasi dan sebagainya. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, ini atribut tadi yang saya jelaskan. Ya, atribut adalah data yang membedakan antara objek satu dengan objek yang lain. Atribut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu instant variable dan class variable. Instant variable adalah atribut untuk tiap objek yang kelasnya sama. Ya, kelas variabel untuk atribut yang semua objeknya yang dibuat pada kelas yang sama. Oke, metode. Metode adalah serangkaian statement dalam satu kelas yang menghandle suatu task tertentu. Jadi, tugas-tugas tertentu itu dihandle yaitu sebuah metode. Ya, seperti tadi. Kalau di dalam kelas mahasiswa, metodenya Anda berarti mengirim tugas, membuat tugas, mengisi KRS, mengisi absen, mengikuti perkuliahan itu adalah sebuah metode. Ya, kalau atribut ya tadi yang melekat diri Anda. Apa tadi? NIM, nama, tanggal lahir, nilai gitu kan. Itu melekat. Ya, contoh ini yang di sini contohnya adalah mobil. Atributnya adalah berat, warna, merek, kecepatan, yaitu melekat pada dia. Kemudian untuk metodenya tambah kecepatan, ubah warna, stop, berjalan, ya seperti itu. Jadi yang berhubungan dengan tugas-tugas ya. Jadi kalau umpamanya kayak manusia ya berarti berjalan, lari, belajar, tidur itu metodenya. Ya, atributnya apa? Nah, tadi jenis kelamin, warna kulit, apalagi tinggi, terus berat badan, agama dan sebagainya. Itu atribut. Nah, ini contoh dalam diagram kelas. Ya. Jadi nanti sini nama kelasnya, contoh di sini nama kelasnya adalah mahasiswa. Atributnya Nah, ini nama kelasnya mahasiswa. Ya, atributnya tadi NIM, nama, alamat dan sebagainya. Metodenya dia bisa ngambil KRS, ngirim tugas, ikut kuliah dan sebagainya. Kemudian modifiernya itu yang dapat diakses. Yaitu biasanya ada beberapa, ada 3, private, protected, dan public. Jadi private itu atribut-atribut maupun metodenya itu bisa diakses di dalam kelas itu sendiri. Ya, kalau protected biasanya kelas turunannya. Jadi kalau umpamanya ayah, ibu gitu kan, nanti punya anak gitu kan. Anak tuh biasanya bisa mengakses beberapa atribut-atribut yang ada di kelas sebelumnya karena dia turunannya. Seperti itu. Biasanya ayah punya kemampuan matematis dan ini
tinggi, dia bisa gambar di sana dan sebagainya. Biasanya anaknya nanti punya turunan yang sama. Jadi dia punya, dia juga karena turunan dari ayahnya, dia bisa mengakses ke sana. Jadi dia bisa punya turunan. Ya, contoh buat mobil, mobil ini punya desain biru kelas mobil namanya. Mobilnya masih prototype. Mobilnya yaitu mobil uh, city car, namanya atau sedan. Ya, dia punya atributnya seperti ini, fungsinya seperti ini. Kemudian mau diturunkan nih, city car, saya mau membuat versi yang lebih kecil. Nah, beberapa atributnya yang ada, kayak bannya sama ukurannya, warnanya mungkin sama, atau fungsi-fungsinya. Dia yang prototipe tadi kecepatannya bisa sampai 30 km per jam. 180 km per jam. Yang turunannya juga sama, bisa sampai 185 km per jam. Kemudian ada tambahan, di sini saya tambahin untuk turbonya. Jadi saya melakukan menambahkan sebuah turbo, jadi boosternya bisa lebih jadi sampai 200 km per jam lah. Itu bisa ditambahkan seperti itu. Ya, jadi kita bisa menambahkan metode ataupun atribut aslinya dari kelas aslinya. Kemudian public, kalau public itu bisa diakses dari luar, bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Kadang ada beberapa yang bisa dirubah, kita mengeset saja, tapi tidak mengeset bisa, ataupun mengakses ke publiknya. Jadi mengakses ke metodenya. Intinya public itu bisa diakses, kadangkala bisa dirubah juga. Nah ini objek. Jadi objek tadi adalah sebuah hasil dari cetak birunya dari sebuah kelas. Ya, tadi kalau ini barang itu adalah kelas barang. Ya, kemudian kalau mau dijadikan barang, yaitu nanti menggunakan perintah ini barang. Ya, dia adalah objeknya barang sama dengan new barang. Berarti nanti barang yang ini sudah menjadi objek. Seperti tadi, barang yang pertama ini atau kita gambarkan tadi adalah sebuah gambar rumah. Ya, gambar rumah itu kertas tadi, hanya kertas itu baru sebuah kelas tadi, belum bisa jadi. Tapi setelah menjadi rumah, ya itu berarti waktu new rumah, ya, dengan new sama dengan namanya rumah yang masih dalam bentuk cetak biru tadi blueprint sama dengan new rumah, rumahnya tadi sudah jadi. Ya itu berarti sudah menjadi objek. Ya pada saat di new ini berarti dia sudah menjadi objek. Ya, jadi sudah menjadi sebuah objek yang bisa kita berikan atribut maupun kita bisa memanfaatkan metodenya. Ya, rumahnya sudah jadi. Bisa Anda cat, bisa Anda tempat tinggali, bisa Anda lakukan apapun. Ya, tapi kalau masih dalam cetak biru tadi kelas gambarnya rumah belum bisa diapa-apakan. Gitu ya. Anda belum bisa ngecat rumahnya belum ada. Anda belum bisa memasuki tempat rumahnya atau apapun itu tidak bisa karena memang belum ada. Ya, pada saat di new dia berarti menjadi sebuah objek. Ya, ini contohnya ya skripnya. Nah, ini kelasnya adalah kelas mobil. Pada saat nanti ini baru masih kelas, dia punya atribut yaitu kecepatan. Ya, di antara atribut kecepatan nanti ada namanya metodenya adalah tambah, kurangi, terus kemudian menampilkan kecepatannya. Ya, integernya isiannya adalah kecepatan. Ya, kalau mau nambah di sini umpamanya kecepatan 10. Ya, 10 ya nanti di sini tambahnya awalnya berapa tadi ditambah kecepatan. Awalnya di sini 10 sama dengan kecepatan awalnya berapa? Umpamanya 10 ditambah lagi menjadi 60. Ya, berarti nanti 10 tambah 60 ya tambah kecepatan. Kalau kita tampilkan kecepatannya sekarang berapa? Menjadi 70. Kurangin juga sama. Jadi ini metode-metodenya yang ada di dalam sebuah objek, kelas objeknya ini. Ya, mobil atributnya adalah kecepatan, kemudian bisa nambah, metodenya adalah tambah kecepatan, kurangi kecepatan, tampil kecepatan. Seperti itu. Nah, ini contoh skripnya. Ya, dari sini adalah public, ini private. Jadi atribut kecepatan ini tidak bisa diambil dari kelas ban umpamanya tuh atau kelas lainnya bukan mobil, contoh motor. Kelas motor mau pakai ini tidak bisa. Tapi kelas motor bisa mengambil metode tambah kecepatan boleh ya karena dia public seperti itu. Nah ini contohnya visualnya ya kalau dijadikan sebuah visual ini pakainya adalah Java ya pakainya Java plusnya kelasnya scriptnya juga di sini. Kalau tadi yang dalam bentuk
kelasnya, kemudian kita jadikan sebuah objek. Nah ini, kecepatan awalnya Anda tambah, besar perubahannya berapa diproses kecepatan sekarang. Jadi ini atribut, nah ini di sini ada nih, mobil sama dengan new mobil. Jadi kalau pada saat ini masih gambarnya nih, Anda belum bisa pakai. Ya, bayangannya seperti itu. Jadi ini masih gambarnya, masih skripnya, atau masih tadi kalau Anda lihat, kalau saya gambarkan tadi masih gambar arsiteknya. Tapi setelah dijadikan sebuah objek, oh ini jadi objek ini sekarang. Nah, caranya bagaimana? Mobil sama dengan MBL. MBL itu nama variabel itu bebas. Ya, ini bebas, tapi mobil adalah kelas. Ini kelas, ini harus sama dengan ini. Kemudian Anda kasih nama, biasanya tulisannya kecil. Ya, kalau di style C, mobil dengan M yang besar dan mobil dengan M yang kecil itu adalah beda. Adalah dua hal yang berbeda. Itu namanya case sensitive. Jadi Anda nanti harus perhatikan itu. Kalau di VB, Visual Basic atau di Basic dan sebagainya itu sama. Mobil yang M-nya besar dan M-nya kecil itu sama. Ya, tapi di style C, di bahasa-bahasa yang modelnya C, Java, C# maupun C atau C++ dan sebagainya atau PHP itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi Anda bisa di sini mobil atau di sini mobil juga bisa. Ya, ini adalah variabelnya yang nanti Anda panggil, yang dijadikan sebuah objek. Jadi mobil tadi adalah kelas cetak birunya, kemudian ini nanti yang dijadikan menjadi objek. Ya, dengan cara mobil adalah cetak birunya, kelasnya tadi. MBL sama dengan new mobil. Nah, sekarang MBL sudah menjadi objek. Anda aksesnya di sini. MBL dot tambah kecepatan. Nah, ini tadi kan fungsi isiannya. Nih, awal dan kecepatannya, tambahnya. Nah, di sini. Jadi Anda bisa nanti sudah bisa mengakses, sudah menjadi sebuah objeknya. Jadi waktu di sini MBL tambah kecepatan awal dan ubah. Ya, kalau nanti dipilihnya adalah tambah kecepatan, ya seperti ini. Jadi jika if radio button tambah is selected, klik, maka dia akan masuk ke sini. Tambah kecepatan adalah awal. Awal adalah nih, kecepatan awal ini. Ya, dikonversi ke integer. Kecepatan awal adalah berapa? 10. Kalau di sini nilainya 10. Nah, ubahnya berapa? Di sini mau diganti 70. Berarti 10 dan 70. Kalau kita lihat di sini, 10 dan 70 yaitu ada satu fungsi, metodenya adalah menambahkan. 10 tambah 70, berarti nanti kecepatannya adalah 80. Di sini nanti kecepatannya bisa menjadi 80. Nah, ini tampil kecepatan adalah lihat dari hasil kecepatannya ini. Karena tadi di sini sudah menjadi 80, di sini mengembalikan nilai yang sudah diisi dari sini 80 masuknya ke sini. Jadi pada saat di sini prosesnya tadi 10 tambah 70, nah teks kecepatan sekarang adalah ini, MBL tampil kecepatan. Nah, ini tampil kecepatan, dia akses fungsi ini. Maka hasilnya di sini adalah hasilnya tadi penambahan. Kalau kita klik di sini pengurangan, ya maka dia bukan yang diselected, bukan yang tambah kecepatan, maka else larinya ke sini. Ya, di sini awal dan ubah. Kita lihat prosesnya dia. Oh, awal dan ubah adalah dikurangi. Ya, adalah dikurangi. Berarti kalau tadinya awalnya 100, besar perubahannya menjadi 50, berarti kecepatan sekarang adalah pengurangannya. 100 kurangi 50. Kecepatan sekarang adalah 50. Jadi nanti yang di sini yang dikembalikan dari tampil kecepatan ini adalah kecepatan. Berarti ini dikembalikan ya karena ini dalam satu kelas. Ya berarti tadi 100 kurangi 50 adalah 50. Hasilnya akan keluar di sini adalah 50. Ini adalah konsepnya dari objek seperti tadi. Jadi kalau Anda bisa gambarkan Anda NIM, nama, ya itu mahasiswa ya, nilai, namanya nilai. Di sini ikut ujian. Nah, ikut ujian. Kecepatannya apa? Di sini nilai ujian. Nah, di sini ada satu lagi atributnya nilai. Nilainya sama dengan ikut ujian saya kasih nilai A namanya. Atributnya berarti A. Kemudian tadi contoh di sini atributnya adalah nilai, nama, NIM dan sebagainya, tapi tidak dipakai NIM, nama dan sebagainya.
Ya bisa jadi dipakai name dan nama sama nilai. Kemudian di sini nanti ada satu lagi isi nilai. Ya, isi nilai nanti di sini integernya adalah nilai yang saya berikan. Ini bisa banyak, bisa 2, bisa 3, bisa 4, ya bisa cuma nanti memang ada batasannya, kurang lebih kayaknya 24 saya lupa. Ya di sini hanya satu aja, contoh di sini nanti hanya satu nilai. Nah di sini nanti hasil nilai, umpamanya di sini hasil nilainya adalah nilai. Berarti saya umpamanya nanti saya masukkan kelas mahasiswa namanya Dendra, NIM-nya 123, nama Dendra, hasil nilai saya masukkan di situ 80 ya. Tampilkan nilai. Nilainya adalah return tadi nilai. Jadi nanti kalau di sini saya cari NIM-nya dan nama, saya isikan nilainya 80, saya proses tampilkan nilai adalah 80. Ya, konsepnya seperti itu. Oke, ini ada satu encapsulation. Ya, jadi data itu kalau di Object Oriented Programming OOP bisa jadi sebuah objek itu dibungkus di encapsulation. Jadi biar informasinya tidak terlihat. Jadi intinya Anda hanya memasukkan nanti ada sebuah interface. Kita tidak perlu tahu di dalamnya fungsinya apa aja. Ya, kita tidak perlu tahu. Ya, kita hanya perlu mengisi beberapa interface yang sudah diberikan. Mungkin sederhananya gini. Ya konsepnya mungkin bisa beda, tapi paling sederhananya gini. Anda kasih perintah ke si A, tolong dibersihkan gitu kan. Ya, pokoknya Anda taunya apa? Jadi. Tapi proses dia membersihkan seperti apa, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Nah, itu kita boleh encapsulation itu. Jadi ada sebuah proses mesin dan sebagainya, tahu-tahunya sudah jadi. Ya, itu bisa terjadi seperti parameternya apa? Perintah. Ya, perintah membersihkan ini dari jam, tolong dibersihkan rumah dari jam 10 sampai jam 12, berarti ada perintah itu. Kemudian nanti jam 12 tahu-tahu sudah selesai. Ya, jadi kita tidak perlu tahu prosesnya apa, tapi itu sudah selesai. Ya, jadi ada informasi yang memang di hide yang tidak perlu harus orang bisa mengakses, tapi nanti tahu returnnya hasilnya apa, yaitu encapsulation. Ya, nah ini inheritance atau pewarisan. Ya, inheritance merupakan pewarisan atribut dan metode dari sebuah kelas ke kelas lainnya. Ya, kelas induknya tadi kayak ayah dan ibu itu namanya superclass. Sedangkan kelas anaknya adalah subclass atau subclass. Ya, pada dasarnya inheritance adalah persamaan-persamaan yang dimiliki oleh beberapa kelas dapat digabungkan dalam sebuah kelas induk sehingga setiap kelas yang diturunkan memuat hal-hal yang spesifik untuk kelas yang bersangkutan. Nah, ini polymorphisme. Ya, jadi saya salah isiannya sebentar. Ini nanti saya ganti. Polymorphisme itu secara konsep jadi dia nanti punya banyak atribut, ya punya banyak atribut, bisa punya banyak atribut, bisa punya banyak metode. Ya di dalam sebuah kelas itu tidak hanya satu. Jadi nanti bisa banyak seperti ini. Ya, tidak hanya satu kecepatan ini aja. Nanti bisa banyak, ada beberapa atribut, ada beberapa metode. Nah, itu polymorphisme. Oke, mungkin itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian untuk penggunaan aplikasinya, saya sarankan nanti Anda install Visual Studio. Ya, Visual Studio saya pakainya 2019. Kalau di kampus itu menggunakan Visual Studio-nya 2005 dan 2010. Sudah terlalu lama sebenarnya. Nah, ini pakainya yang 2010. Saya pakainya 2019. Yang terbaru ada 2021, tapi saya belum install. Sama Visual Studio 2005. Ya, jadi ada Visual Studio 2010 dan 2005. Ya, Anda bisa pakai nanti, bisa install. Kalau Visual Studio itu kayaknya Visual Studio 2019 Community. Ini yang gratis ini. Tapi memang butuh spek yang lumayan. Ya, spek minimal spek saat ini, komputer saat ini. Kalau enggak yang Visual Studio yang gratis itu
Express Edition. Express, cuma Express itu kayaknya sampai 2015. Dia sudah tidak diproduksi lagi yang setelahnya, 2017 ya mungkin, 2015. Ya, tapi kalau saran saya pakainya Visual Studio 2019 yang Community Edition. Nah ini, di sini lengkap. Nah ini malah sudah keluar nih 2022. Jadi di sini Anda bisa membuat apapun, ya pemrogramannya apapun, mau dari desktop, mobile, web, kemudian service, buat report dan sebagainya ada semua. Ya sampai nanti ada connect ke database juga. Ya kalau seperti ini, kalau Anda mau buat new project, nah ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti di sini ada banyak. Nah, ini ada bahasa-bahasanya selain C#, ada C++, F#, JavaScript, Python, Query Language, TypeScript, Visual Basic, XAML atau XAML. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pemrogramannya platformnya bisa Android, Azure, iOS, Linux, macOS, tvOS, ya, Windows, Xbox. Ini untuk platformnya. Tapi kita nanti di sini kita platformnya adalah Windows saja. Ya, kemudian nah ini project type-nya. Ya, di sini sudah ada IoT, bisa buat game. Ya, kita nanti desktop. Ya, ada machine learning, mobile, office dan sebagainya. Web, pemrograman web. Tapi di sini kita nanti ke desktop. Kalau Anda klik desktop, ya nanti dia larinya ke desktop. Kita seleksi ke Windows, ya hanya Windows. Ya, jadi nanti kita kliknya Windows atau yang ke web atau ke mobile dan sebagainya. Tapi di sini kita yang arahnya ke Windows. Ya. Nah, ini tadi contohnya kelas-kelasnya. Jadi pemrogramannya seperti ini. Simple. Ya, jadi nanti apa? Kalau untuk sebentar. Di sini ada untuk uji coba kuliah PBO 1 nih. Oh ya ini kelihatan ya. Nah, ini pengenalan C#, nanti akan saya bagi. Di sini nanti Anda bisa baca aja. Ya, arsitekturnya kita pakai .NET atau .NET Framework. Apa itu .NET Framework? Jadi, kalau di bahasa Java itu ada namanya JVM, Java Virtual Machine. Jadi, kita jalannya tidak di operating system, tetapi jalannya di framework. Ya, makanya kalau Anda download game, download aplikasi apa, kadang disuruh menginstal .NET Framework. Ya beda kayak zaman dulu. Dulu bisa nginstal tanpa ada .NET Framework. Tapi saat ada perubahan operating system, biasanya nanti ada namanya istilahnya DLL dan sebagainya. Jadi ada beberapa library-library yang ternyata nanti tidak ada atau hilang atau sudah terupdate. Nah itu nanti jadi masalah. Tapi beda dengan menggunakan .NET Framework. Kita jalannya di .NET Framework, bukan jalan di operating system. Jadi operating systemnya dulu tahu Windows 7, 7, kemudian ke Windows 7, 8, kemudian Windows 10 atau yang sekarang berapa? Windows 10 ya. Nah itu dia enggak masalah gitu kan, atau Windows XP sekalipun. Yang penting dia jalannya ada .NET Framework. Dia saat ada terjadi perubahan operating system tidak menyebabkan sistem Anda atau program Anda tidak jalan. Ya. Ini nanti Anda juga bisa pelajari, Anda lihat apa itu, ya Anda baca-baca aja. Ini modulnya saya lupa punyanya siapa. Dulu di share secara publik sih saya lihat bagus, akhirnya saya adopsi aja. Nah ini kelebihannya salah satunya kalau di Visual C# ini nanti menggunakan Microsoft ini Visual Studio, kemudian Visual C#, kemudian menggunakan .NET Framework tadi, di sini ada namanya garbage collection. Jadi GC ini bertugas untuk menghancurkan beberapa memori-memori yang sudah tidak digunakan. Garbage collection berarti pengumpul sampah. Jadi kalau dulu sebelum ada teknologi ini, Anda harus mematikan atau mendelete atau menghancurkan semua variabel-variabel yang tidak dipakai. Ya, tapi dengan adanya GC ini, garbage collection atau garbage collector, itu dia bisa otomatis. Jadi pada saat itu memori Anda akan lega. Jadi ada variabel-variabel yang tidak digunakan, dia nanti akan dihancurkan. Ya, ini .NET Framework. Nah ini arsitekturnya, bahasa pemrogramannya nanti di sini. Kemudian ini adalah frameworknya.
frameworknya .NET atau Mono. Mono itu jalannya di Linux dan macOS, ini Windows. Ya, jadi Anda nulis satu pemrograman bahasa C#, VB dan sebagainya yang di Visual Studio tadi punyanya Microsoft, Anda bisa compile jalan di Linux, macOS, Windows. Mungkin di sini ada lagi nanti ya pakai Cordova dan sebagainya ke mobile. Ini tutorial lama. Nanti saya akan coba tulis ulang ini. Jadi nanti bisa jalannya ke beberapa program yang lain. Ya, seperti itu. Termasuk nanti ada bahasa mesin. Bisa nanti jalan ke mesin. Ya, nulisnya pakai C# aja bisa jalan. Pakai Arduino nanti bisa menjalankan mesin. Ya, bisa menjalankan mesin seperti itu. Nah, ini strukturnya sama tadi. Ya, kelasnya console application. Ya, ini adalah kelasnya, sintaknya. Ini. Nah, nanti Anda bisa pelajari seperti ini penggunaannya. Nanti akan saya buatkan tutorialnya ini lewat. Jadi nanti akan saya upload. Jadi ada dua uploadan yang hari ini saya upload sama nanti satu yang akan saya buatkan tutorialnya untuk Anda belajar. Ya, sebelumnya nanti Anda coba cari Visual Studio 2019. Ya, saya lupa berapa giga, tapi ya berapa giga ini kalau download. Saya lupa berapa giga, kayaknya 1 atau 2 giga. Ya, nanti Anda coba cek saja. Auto install offline. Nah, nanti bisa. Wah, lumayan nih. Total require ternyata lumayan besar. Ya, seperti itu. Ya, nanti disiapkan aja. Seperti itu. Cuma dulu yang beberapa mahasiswa yang saya ajarkan, beberapa sudah menggunakan 2019. Masih ada, kadang ada yang menggunakan 2010 maupun 2010 nggak salah, ada juga nggak apa-apa, tetap masih bisa jalan. Nggak masalah. Ataupun pakai 2005, cuma memang tidak disupport yang sudah lama-lama. Ya, yang terbaru 2022 malah sudah yang terbaru sekali. Nih. Saya belum pakai yang ini, jadi nanti nunggu rilis saja. Ya sebenarnya kayaknya ini masih free ya, jadi belum sudah rilis apa belum saya lupa, belum cek lagi. Tapi kalau yang ini saya sudah pakai, sudah sangat stabil. Jadi saya pakai yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian ini nanti nah, sintaknya. Ya, nanti ini write-nya seperti ini, kemudian argumennya untuk menulisnya nilai A-nya adalah variabel-variabelnya. Jadi variabelnya dikasih kurung kurawal seperti ini. Ini berarti variabel yang pertama. Ini adalah isiannya. Ini isian yang kedua. Sintaknya untuk mengisi urutan itu kalau pemrograman itu rata-rata kecuali basic ya, itu dimulai dari 0. Berarti kalau 0 itu adalah 1. Ini adalah 1. Masuk ke sini, ini ke sini. Jadi nilainya kalau di sini saya isi 10, ini nilai A adalah 10. Kalau di sini saya isi 20, nilai B adalah isiannya ini adalah 20. Nah, cara membacanya adalah read learn. Nah, ini read G. Nah, ini ada beberapa contoh membuat project. Ini pakainya contohnya 2010 ini. Ya, ini tampilan 2010. Saya masih ada kayaknya. Visual Studio 2010 ya masih ada nih. Nih, 2010 sama. Nah, ini yang dulu sih soalnya. Nah, ini sama. Nanti Anda bisa pakai. Nah, ini nanti kemarin saya ajarin sampai ke instalasi ya. Jadi kita pakai Visual C#. Ini bisa Windows, ya bisa web, buat report dan sebagainya. Ya, yang Windows kita pilih konsol. Ya, di sini saya coba aja. PPU 1. Tes ya. Sini pakai nama aja. Hello World. Sama kan? Hello World. Ya. Wah, tadi mana PDF-nya? Oke. Jadi sama project, new project. Nah, tampil C#, pakainya konsol dulu. Nanti kita setelah konsol kita pakainya Windows.
Jadi seperti tadi kita buat kelasnya dulu, kemudian kita nanti buat kelas. Sama kan? Sama ini. Nah, sama. Jadi ini kelasnya, program, ini utamanya, mainnya, namespace-nya ini. Namespace-nya tadi, package-nya ya. Package tadi kalau ingat package tadi, ya kita lihat di PowerPoint-nya ini adalah package. Mana package? Ini kelasnya, ini package. Package, kemudian ada kelas-kelas, dan sebagainya. Ya. Nah, ini di sini. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Ketiknya nanti kita di sini. Kemudian di sini nanti ada jendela-jendela. Kalau ada error dan sebagainya, itu nanti Anda bisa lihatnya di sini. Outputnya, hasilnya dan sebagainya Anda bisa lihat di sini. Ya, ini adalah properti. Nah, ini. Jadi nanti di sini ada atribut dan method. Anda bisa setting di sini. Ada propertinya. Nih, contoh. Console read. Hello world. Ya, jangan lupa harus ada titik koma. Ya, nulisnya nih besar dan kecil berpengaruh. Anda nulis W-nya kecil, dia nanti error. Tuh. System console does not contain a definition for read. Jadi sistem konsol ini library-nya ini ya tidak mengandung definisi write. Write-nya kecil, W-nya kecil nih. Jadi dia tidak mengenal itu. Ya, jadi makanya tulisan itu sangat berpengaruh, besar dan kecil. C-nya juga. Nah, ini errornya gampang. Nah, enaknya pakai Visual Studio ini. Dia nanti, kalau Anda pakai Notepad ini bisa, tapi tidak ada hal-hal seperti ini. Jadi debugnya nanti lebih sulit. Kalau ini kita bisa tahu. Ya. Kemudian nanti di sini console read. Nah, ini untuk membacanya. Ya. Jadi nanti kalau dijalankan akan keluar hello world. Nah, ini pakainya kita pakai konsol untuk belajar. Nanti kalau sudah pakai objek, ya nanti sudah pakai yang berbasis objek visual, nanti lebih mudah. Nah, seperti itu. Ya. Ini dijalankan secara prosedur, jadi dari atas ke bawah. Kalau saya ketik gini, nanti yang tampil apa? Kalau saya jalankan running. Nah, tampil semua. Jadi yang pertama akan dijalankan dulu, baru yang kedua. Nah, hello world, kemudian hello world 2. Jadi prosesnya dari atas ke bawah. Seperti itu konsepnya. Nah, ini ada latihan. Nama saya, kuliah di BSI. Nah, nih, berarti yang buat punya BSI. Nanti kuliahnya di AMIK, jurusan Teknik Komputer. Jadi di sini nanti Anda bisa buat nama saya, kuliah di AMIK. JTC. Selain word ini apa ada lagi? Oh, ada word line. Nah, nanti bedanya word dan word line itu apa? Coba saya jalankan ini. Kuliah Informatika. MI ya, Manajemen Informatika. Nah, tapi kan tulisannya jadi panjang. Anda bisa menggunakan redline. Nah, coba. Kalau redline berarti nanti ada satu baris ke bawah. Dipotong. Nah, redline. Jadi ada tulis baris baru. Ya, seperti itu. Kuliah di contoh Udinus. PDIK ya. PDIK apa? Kuliah ya seperti ini. PDIK itu program dokter ilmu komputer ya. Oke, contoh. Nah, seperti ini. Ya itu apa namanya untuk ya jadi read. Nah, ini contohnya tugas-tugas nanti gampang Anda bisa coba. Nah, ini nanti kenal tipe data. Ya, tipe data itu apa? Ya, jadi tipe data sebuah variabel. Jadi nanti Anda jangan salah buat variabel itu apa, itu nanti saya jelaskan selanjutnya ya. Jadi Anda baru
Ini nanti kita tipe data, variabel, dan operator untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Sementara untuk kuliah ini untuk pengenalannya objek sampai itu aja. Nah, nanti minggu depan kita memang sulitnya nggak bisa praktek ya. Jadi nanti saya akan buatkan materi, nanti Anda coba. Yang penting nanti waktu tugas yang saya berikan, Anda kirim skrip, ya seperti yang mungkin sudah pernah ikut kuliah saya. Jadi nanti Anda kirimkan, nanti saya akan coba seperti itu. Ya pakainya Visual Studio 2010, 2019 juga bisa. Ya saya coba ini yang pakai 2019 di sini. Ini saya pakai di sini aja. Ini bisa nggak? Oke, sama aja bisa. Ya sama. Ya sama ini. Nah ini kalau di 2019 nih penggunaan memori ada semua. Nah, semua ada informasinya sih. Diagnostic tool, tapi nggak usah dipakai juga bisa. Ya ini saya pakai yang di 2019. Ya, jadi ini untuk pengenalannya, materinya nanti minggu depan, sama nanti saya akan buatkan videonya untuk pengenalan tipe data, variabel, operator, dan cara penggunaannya. Jadi apa itu? Ya mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit teorinya. Jadi tipe-tipe data itu ada banyak. Ya ada banyak, ada integer, ada string, ada float, ada byte, ada long, ada image, ada text, ada true and false seperti itu. Jadi kapan itu digunakan ya sesuai kebutuhan gitu kan. Contoh kalau Anda memasukkan sebuah nilai, ya nilai namanya nilainya di situ range-nya 0 sampai 100 gitu. Anda jangan kasih string. Ya kalau nanti Anda kasih string pada saat nanti Anda panggil, ya dia nanti tidak bisa kalau ditambahkan karena dia tipenya string. String itu adalah huruf karakter. Jadi kayak seperti ini. Kalau ini nanti saya coba ini. Contoh, di sini saya kasih string nilai 1. String nilai 2. Kemudian di sini saya kasih nilai. Nilai karena string dia karena karakter dikasih nilai 10. Nilai 2 saya kasih nilai 20. Nah, pada saat nanti di sini saya kasih di sini lagi string total. Ya, atau gini aja. Console readline total. Total nilai ya, di sini saya kasih tadi 0. Nah, di sini objeknya adalah nilai 1 ditambah nilai 2. Hasilnya apa ini nanti? Hasilnya apa? Hasilnya berapa? Kalau normalnya hasilnya adalah 30. Tapi karena dia string, dia nanti hasilnya adalah 10, 20. Nah, ini kan masalah ini. Dia tidak bisa seperti ini. Karena dia karakter 10 ditambah 20. Karena dia karakter jadinya 10 tambah 20. Ya, string itu bisa digunakan untuk nama, name, alamat, seperti itu. Tapi kalau Anda mau menggunakan untuk perkalian atau penambahan, Anda bisa ganti ya menjadi integer. Ya, bisa menjadi integer, yaitu number atau float, atau karena integer ini bilangan bulat ya, ini karena nggak ada. Dan pengisiannya tidak boleh menggunakan ini. Jadi kalau ini adalah karakter atau teks. Reference text as series unique karakter. Errornya cannot implicitly convert tipe string ke integer. Jadi string tidak bisa di convert ke integer. Anda harus hapus karakternya. Nah ini jadi bisa. Nah kalau saya total nilai ini, nanti hasilnya benar nih. Jadi 30. Ya seperti itu. Jadi pada saat kapan Anda gunakan? Ya, kalau umpamanya nanti Anda butuh true false, ya berarti jenis kelamin. Ya, atau jenis kelamin kalau true, bukan jenis kelamin. Ini aja, benar atau salah, umpamanya Anda mau Anda sudah mengisi atau belum gitu kan.
Kalau umpamanya Anda intinya pilihannya hanya benar dan salah. Ya, Anda sudah ini apa tugasnya yang dikirim. Tugasnya umpamanya penambahan 10 tambah 20 sama dengan 30. Jawabannya adalah benar atau salah. Ya, Anda pilihnya A, berarti benar. Kalau yang Anda pilih selain itu, berarti salah. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Itu adalah benar dan salah. Bisa jadi nanti tipenya adalah image, ya, foto diri. Nah, itu nanti yang disimpan dalam bentuk image, ya, atau gambar. Kemudian apalagi upload, Anda mau nyimpan dalam bentuk pecahan. Ya, Anda bisa juga gunakan ini umpamanya nanti pakainya desimal. Nah, itu ada bisa juga tuh. Desimal sama desimal. Anda bisa gunakan ini. Kalau tadi saya pakai integer, ini bisa enggak? Saya isi di sini 10,2 tambah, enggak bisa nih. Nah, dia bisa. Keluarnya apa nih? Nah, dia double atau dia ini karena ada koma, berarti dia namanya double. Berarti harus kita ganti double. Double atau desimal juga bisa. Ya, atau desimal bisa. Nah, kalau desimal, di sini tidak bisa, harus kasih double. Nah, double itu range-nya berapa? Nah, nanti saya bisa lihat di sini nanti di tutorialnya. Nah, kalau ini nanti bisa nih. Nah, 30,5. Ya, tapi kalau Anda buat sebuah hasilnya adalah integer, hasil, kemudian di sini adalah nama hasil, yang integer adalah nilai 1 ditambah nilai 2. Maka yang akan saya tampilkan adalah hasil. Bisa enggak nih? Enggak mau. Karena dia harus dikonvert menjadi integer. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang tipenya lebih besar, itu tidak mau dikonvert menjadi tipe yang lebih kecil. Kalau dikonvert, dipaksakan dikonvert, nanti hasilnya jadi aneh. Contoh nih, saya akan convert to integer. Nah, 32 contoh, atau 64 bisa. Penambahannya ini. Nggak ada error ya. Hasilnya tadi berapa? 30,5. Tapi kalau saya klik di sini, hasilnya jadi berapa? Jadi 30. Karena integer adalah bilangan bulat. Ya, jadi 0,5-nya akan dikonvert. Kalau nanti ini tipenya coba lebih tinggi di atas 5, itu nanti jadi kayaknya naiknya ke atas. 31. Ya, jadi naiknya ke atas. Tadi 30 kan, karena 30,5. Tapi kalau ini 30 berapa nih? Jadi jangan ini 9 contoh aja ya. Jangan 9, kasih 6 aja lah. Nah, 5. Ini jadi naik nggak? Nah, tetap naik. Ya, karena dia di atasnya 5. 30,7. Itu nanti tetap dinaikkan menjadi 31. Ya, seperti itu. Kalau Anda paksakan. Seperti itu. Jadi nanti memang harus hasilnya harus disesuaikan. Kalau umpamanya double ya double. Ya, kalau nggak gitu nanti Anda bisa salah. Tapi kenapa tidak error? Ya karena dia masih dalam satu range modelnya adalah number, bilangan gitu kan. Ya, biarpun nanti tipenya beda. Kalau ini saya klik di sini. Nah, dia akan sesuai. Ya, ada kalanya Anda memang membutuhkan data yang presisi seperti itu. Ya, karena double dan single, karena bisa desimal, presisi. Ya, nanti kalau Anda contoh perhitungan matematis yang memang membutuhkan presisi, ya, nanti kalau Anda bulatkan nanti bisa jadi masalah. Gitu. Jadi memang sesuai dengan kondisinya. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini bit ya, pakainya byte ya. Nah, di sini adalah 8 bit. Ya, ukurannya 8 bit. S byte 8 bit, sign integer, short adalah short integer. Integer itu saya lupa kayaknya sampai 2 miliar. 0 sampai 2 miliar itu. Jadi jangan salah nanti Anda kalau membuat tipe data. Kalau nanti isiannya cuma kayak nilai itu kan 0 sampai 100 jangan pakainya double. Double tuh bisa sampai banyak sekali ini range-nya double ini.
Oh, di sini tidak ada ya. Range double. Contoh. Kita cari aja nih. Range variabel double. Nah, data tipe range. Jadi jangan sampai salah nih nanti. Nah, ini nih. Range-nya integer nih minus 2 miliar ya, sampai 2 miliar. Jadi Anda bisa ngisi ini. Di atas ini nanti tidak bisa. Ya, kalau unsigned integer ini sampai ini 0 sampai 4 miliar. Dia tidak unsigned ini berarti dia hanya dari 0, tidak bisa ngisi minus. Ya, kalau integer dia bisa sign, bisa minus. Ya, ini karakter ini sampai ini. Nah, kalau Anda isi double, ini double nih lah. Ini tadi boolean tadi true atau false itu boolean. Isiannya hanya itu. Long double ini. Nah, ini 15 digit nih. Kurang lebih. Jadi nanti boros memori. Ya, kalau maunya Anda nanti beli makanan gitu kan, contohnya sederhana, beli makanan, belinya permen gitu kan. Nah, nanti si penjual ngasih tipe datanya atau variabelnya ternyata karung goni gitu kan. Ya percuma gitu kan. Uang permen museum ini 5. Pakai tas kresek aja kan bisa. Tidak perlu harus yang pakai yang besar. Nah itu sih kegunaannya biar tidak boros memori. Ya ini range dari double nih. Ya. 1,7 pangkat berapa ini nanti. Nah, ini apa ya 15 digit ya. Ini 7 digit float. Nah, jadi tergantung nanti kebutuhannya. Tapi kalau Anda memang mau butuh pakai ya tidak apa-apa. Ya, salah satunya tadi ada garbage collector. Jadi ini bisa dihancurkan. Tetapi penggunaannya jangan nunggu garbage collector bekerja. Kalau bisa memang kita bijak memilih tipe datanya. Tipe datanya jangan sampai penggunaannya yang terlalu besar. Seperti itu. Ya, ini salah satu penggunaan tipe data. Ya, nanti Anda bisa baca-baca di sini. Nah, ini kenapa penamaan ya. Kalau buat nama jangan panjang karakter, variabel tidak dibatasi. Nama variabel harus diawali dengan huruf, tanda garis, atau underscore. Ya, jadi kalau mau nulis nanti nama nilai gini, jangan pakai nilai gini. Atau ya ini pasti nanti error. Sorry, nulisnya di sini. Jangan seperti ini. Kalau memang mau butuh seperti itu, Anda bisa sambungkan dengan underscore. Ya. Nanti Anda nulis nilai di sini n gini sama double. Ya, karena tadi case sensitif nilai ini nanti beda. Ya. Ini bisa jadi berbeda. Nah, ini tidak ada error, berarti Anda bisa copy. Karena dia tidak ada. Kalau dilihat nih errornya apa nih? Anda bisa lihat juga errornya. Nah, name nilai does not exist in current context. Tidak ada di sini. Ya tidak ada, kamu belum deklarasikan di sini. Ya, intinya seperti itu. Jadi saya tadi gambarkan saja. Nah, seperti itu. Jadi tulisannya harus kalau mau digabung, nulisnya bebas. Dalam artian pakai bahasa apapun boleh. Ya, asal itu tadi. Kalau mau disambung dan sebagainya harus diperhatikan, harus menggunakan underscore. Terus ya ini mau dikasih karakter sebenarnya kalau bisa ya tulisan sederhana aja, enggak usah yang aneh-aneh. Ya nanti Anda bingung sendiri karena itu kan variabel Anda pakai lagi. Nah, kemudian enggak boleh pakai kata kunci keyword. Ya if, for, while dan sebagainya. Ya Anda mau pakai ini void nih kan. Mau pakai nama void, enggak mau, enggak boleh. Ya, yang sudah dipunya sama yang biru-biru ini itu enggak boleh dipakai. Ya, identifier extracted void is a keyword, dia sebagai keyword. Ya. Ya, menggunakan kata kunci keyword yang ada pada sisap enggak boleh. Jadi jangan pakai kata kunci yang ada di sini. Using namespace class nih jangan. Pakai kata kunci Anda sendiri malah enggak apa-apa. Kasih nilai name. Bahasa Jawa tahu. Enggak apa-apa malah dia enggak error. Ya, seperti itu. Ini nanti saya rubah semua, rename semua. Jadi berubah. Nah, kayak gini malah enggak apa-apa gitu kan. Malah enggak masalah karena dia tidak kata kunci. Ya, seperti itu. Kemudian ya ini case sensitif tadi sudah saya jelaskan, membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, penulisan variabel tidak boleh menggunakan spasi lah tadi juga sudah dijelaskan.
Ya, ini caranya sintaknya, tipe datanya nama variabel ya. Penamaannya harus seperti itu. Tipe datanya apa? Baru nama variabelnya. Ya, tipe data nama variabel. Tipe data nama variabel. Kalau tidak itu ya nanti error. Kalau di Visual Basic itu adalah namanya gini, dim umpamanya nilai adalah double. Nah, itu Visual Basic seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau di Style C tidak seperti itu. Tipe datanya dulu baru variabel. Anda bisa set ini bisa. Nah, nilainya. Jadi nanti kalau di sini tidak ada variabel yang ditunjuk, tidak di set namanya. Tidak di set. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti tidak error. Tapi kalau Anda tidak set ini, tidak berikan ini, dia pasti nanti error nih. Ya, karena dia tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Tapi kalau Anda set di sini nilai, dia otomatis akan 0, dianggap 0. Ya, jadi untuk menghindari error Anda bisa sign tunjuk itu. Seperti itu. Ya, kondisinya seperti itu. Ya, kalau untuk yang berhubungan dengan number-number seperti ini memang harus dibiasakan dia diberikan inisialisasi awal. Ya, tapi kalau enggak diinisiasi ya enggak apa-apa. Cuma masalahnya kalau nanti Anda tidak memberikan nilai ya nanti ada kejadian error. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi tipe datanya. Nah, ini contoh codingnya. Nah, ini contoh untuk Bright. Tadi mengenal kita memberikan tadi kan statik nih. Isiannya sudah kita tentukan. Nah, kita tentukan. Oh ya, ini ada warna hijau ini. Ini adalah perintah untuk melakukan comment. Jadi perintah ini tidak akan dieksekusi sama jalannya program. Kalau Anda buka, ya, kemudian saya tutup di sini. Ya, nanti yang dijalankan yaitu yang tidak di-comment seperti ini. Ini yang tidak dijalankan. Ya, kalau ini adalah kemudian, nah ini seperti ini. Nah, kalau ini saya buka, maka dia dijalankan semua. Nah, ya jadi perintahnya kalau saya klik di sini, jalannya program seperti ini. Nah, ini jalannya program seperti ini. Ini yang di atas dulu dijalankan. Nah, ini jalannya program nih. Tapi karena kecepatan, dia tidak akan dilihat. Nah, ini nilainya berapa? 10,2. Oh, 2,0. Hasilnya kan masih 0. Kalau saya jalankan lagi, hasilnya baru sudah keisi nih 30,7. Adalah penambahan dari 10,2 dan 20,5. Nah, saat ini dia jalankan ini. Nah, harus jalankan ini read. Nah, dia nampil. Oke, konsepnya seperti itu. Nah, kalau saya tutup di sini, tutupnya bisa pakai ini nih. Nah, Ctrl K. Nah, saya tadi pakai Ctrl K. Untuk bukanya Ctrl U. Atau Anda klik di sini comment. Jadi ada kalanya nanti Anda harus comment itu biar tidak dieksekusi sama program. Ya, dia ini jalannya seperti ini. Dia langsung lompat. Ini dia tidak dianggap. Ya, itu sama. Semua bahasa pemrograman juga ada komennya. Jadi nanti ada kalanya Anda melakukan komen seperti ini untuk dokumentasi atau memang kebutuhannya. Nah, biasanya untuk dokumentasi. Jadi ini untuk di sini baca string. Di sini jadi kan lebih mudah nanti Anda kalau programnya ini baca number atau perhitungan nilai gitu kan. Nah, ini nanti dia tidak akan dieksekusi. Jadi untuk dokumentasi Anda. Ya, dokumentasi Anda. Kemudahannya. Ya. Ini tadi selain ini yang modelnya sudah ditulis. Kalau ada di sini lagi nih, pakainya konsol. Nah, ini ada namanya IntelliSense. Kalau Anda nanti salah nulisnya CONS gini, ada pilihannya nih. Konsol. Nah, ada pilihannya kan di sini. Anda bisa klik. Terus kemudian klik, ada pilihannya lagi nih. Nah, ini ada atributnya dia. Jadi ini adalah kelas konsol, kemudian ini adalah atribut yang Anda pilih. Ya.
Oh sorry, ini atribut, yang ini atribut, title dan sebagainya. Ini konsol title-nya, nanti atributnya. Ini adalah fungsinya, metodenya. Metodenya menulis. Nah, ini kan berarti kelas tadi. Metodenya menulis. Di sini saya tulis, masukkan nama Anda. Kemudian di sini objeknya Anda bisa masukkan objeknya atau namanya. Ya. Kemudian kalau read, kemudian di sini saya kasih nama umpamanya string tadi. Nama adalah console read. Ya. Kemudian console read ya. Console read learn, sorry. Saya lupa enggak pakai. Sudah lama enggak coding kayak gini. Nah, kemudian nanti yang ditampilkan juga nama Anda di sini. Oke, contoh. Selamat datang Mas. Nah, ini adalah isiannya nama. Ini ya, bedanya di sini nanti. Nah, kalau di sini sudah jadi, kalau di sini adalah masukkan nama. Contoh, saya ngasih nama Dendra. Saya enter. Nah, selamat datang Mas, ini isiannya. Nah, itu adalah ini. Ya, read-nya ini, ya ini read line, apa yang Anda tulis nanti saya taruh di sini. Kalau biasanya kan read line-nya di sini. Ini yang sudah langsung jadi, sudah langsung nampil seperti tadi. Nah, ini Anda bisa dinamis. Ya, string kuliah umpamanya. Ini Anda tulis dulu pertanyaannya, read. Kuliah di mana? Ini kuliahnya ada konsul read learn. Kuliah di mana? Nanti Anda bisa, ya ini kalau Anda seperti kasih pertanyaan lagi aja. Nah, coba aja jalankan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada sudah mengenal Anda tipe data, ini tipe datanya, kemudian nanti cara menulisnya seperti apa. Jadi kita memanfaatkan kelas konsol tadi, ya kelas konsol ini ada kan, kelas sistem konsol. Kemudian di sini adalah metodenya. Kalau kita nanti contoh dari sini konsolnya Anda set title-nya. Nah, title nih. Nah, title-nya keluarnya apa? Title-nya adalah belajar C#. Bisa enggak ini? Nah, oke. Title-nya adalah atribut. Nah, ini kalau saya jalankan, di sini ada tulisannya nih. Nah, atributnya dari sebuah objek konsol ini apa? Nama, panjang, ya kan, panjangnya, apalagi lebarnya, ya kan. Ini namanya, judulnya, captionnya, Anda bisa setting. Nah, itu kelas, itu objek seperti itu. Saya ganti lagi konsolnya. Nah, selain itu apa nih? Nih, objek apa aja? Nah, atribut itu yang ini lambangnya nih. Nah, atribut. Ya, Anda bisa ganti semuanya sesuai. Ya. Kalau mau diganti bip, munculnya apa nih bipnya? Keluarnya integer, frekuensinya 30, kemudian frekuensinya milisecond kasih aja 3000. Keluarnya apa nih?
Kita explore aja nih. Ada bunyinya enggak? Oh, 37. Saya buat 40 lah. Tidak ada apa-apanya. Nah, ini kan keluar sendiri nih. Nah, contoh. Indra. Nanti dia bip itu berarti kayak tidur apa ya mungkin ya. Saya lupa nih. Coba. Saya juga baru eksperimen. Ini nanti keluar sendiri nih. Nah, jadi kayak dia ngenter di antara berapa detik nih? 3 detik. 1, 2, 3 baru keluar. Jadi kita bisa explore apapun yang ada di atributnya atau fungsi-fungsinya dia. Atau metodenya dia. Metodenya dari kelas konsol. Seperti itulah itu tadi objeknya. Ya, kita tidak perlu harus banyak belajar macam-macam. Tapi nanti kita bagaimana cara menggunakan objeknya ini aja. Kita tinggal explore di situ. Karena di setiap penggunaan objek itu biasanya ada informasinya. Ya, kita ada informasinya saat Anda membuat tadi. Nah, contoh ini, nah itu ada bawahnya ada play the sound of beat stroke console speaker. Harusnya bunyi ini, tapi kalau tadi tidak bunyi ya. Jadi dia harusnya bunyi beep gitu. Ya, harusnya seperti itu. Cuma ini tadi kalau tidak bunyi. Ya, 40 nih ada. Oh, frekuensinya 40, durasinya berapa? Nih, durasi menggunakan millisecond, namanya kita pakai. Nah, kayak gini-gini itu ada informasinya. Dan nanti saya tinggal gunakan. Harusnya ada bunyinya. 50 masih lama. 50 detik. 50.050 detik ya. Oh iya. Ini pakai 50 detik lagi baru bunyi pip, baru ke bawah. Nah, jangan kebanyakan. 5.000 aja. 5 detik tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bunyi pip. Ya itu bunyi tadi pip. Mungkin enggak kedengaran. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk mata kuliah hari ini. Sebentar saya capture dulu. Oh iya, sebelumnya ada yang ditanyakan nggak? Sebelum nanti kita akhiri mata kuliah hari ini. Ini sudah 34 orang ya. Nanti absensinya saya tulis di grup. Jadi nanti Anda tinggal melanjutkan ya. Oke, ini bisa dibuka untuk saya capture. Capture dulu. Ya, oke, sebentar. Sebentar semua ya. Nggak usah harus semua, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ambil ini. Nah, 1, 2, 3. Oke, satu lagi untuk yang sebentar saya share di web di WhatsApp ya. Jadi nanti